Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diperintahkan Profesor Din Samsudin untuk bicara setelah Bu Husnul. Padahal saya baru datang kan, baru terengah-engah karena tadi sebenarnya saya sudah datang pagi dengan pesawat pagi, tapi ketemu bapak-bapak di Forum Kebangsaan, Pak Supri Fadli dan kawan-kawan. Jadi saya ditanya menyiapkan slide-nya. Enggak, saya bilang. Karena kebiasaan saya begitu. Lihat bapak-bapak, ibu-ibu baru ngomong saya. Jadi lihat dulu baru ngomong. Tapi pertama yang saya hormati Ketua Umum Partai Umat, M-nya 2 ya. Umat. Saya panggilnya Adinda karena jauh lebih muda ya. Dan saya kira beliau punya prospek untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Yang saya hormati juga Profesor Din Samsudin, yang saya yakin masih juga ingin berjuang untuk memperbaiki negara ini. Kalaupun masih partainya belum bisa lolos kemarin, yakinlah nanti tahun berapapun pasti akan lolos. Bu Husnul Maria, Profesor Husnul Maria yang pintarnya minta ampun, tetapi saya Prabowo tidak pernah menengoknya. Padahal 2019 saya berhadapan dengan bukan 2019, 2014 saya berhadapan dengan Bu Husnul. Saya mendukung Jokowi, beliau mendukung Prabowo Subianto. Alhamdulillah, semua kita salah. Jadi beliau salah, saya juga salah. Rupanya ada Bang Kaban di sini juga. Oh, Bang Kaban masih tetap Partai Umat ya. Tapi tidak, yang di Jakarta nggak pernah ngaku dia. Tidak mengaku Partai Umat, ngakunya kami dia katanya. Ya, saya mau bicara dua hal yang besar. Pertama, report saya mengenai ijazah. Ya. Kita ngomongnya begini-begini aja, nggak usah notat-notat ya. Nah, yang kedua, saya kira saya mau bicara tentang sistem pemerintahan dan penilaian kita terhadap Prabowo Subianto ya. Karena kita harus kasih limit juga. Kalau Bu Husnul tidak kasih limit ya. Kalau saya mengatakan sebenarnya dari awal, from the beginning, saya tidak percaya dengan pemimpin yang menggapai kekuasaan dengan cara curang. Karena itu saya declare, saya tidak akan masuk pemerintahan walaupun ditawari misalnya. Alhamdulillah tidak ditawari juga. Tetapi yang paling penting percaya diri kan, saya tidak akan masuk. Tetapi saya tetap mendorong orang-orang baik untuk masuk pemerintahan. Alhamdulillah ya, teman kita Jumhur Hidayat masuk. Tetapi apakah dia tetap baik, stay orang baik setelah di dalam? Nah, kita nanti lihat buktinya. Karena kadang-kadang begitu di luar baiknya minta ampun, begitu di dalam ternyata bagian juga dari sebuah sistem yang korup. Ini tantangan bagi kita ya. Karena itu bagian dari rekomendasi nanti. Apakah kita memberikan waktu pada pemerintahan Prabowo atau kita sudah harus bersikap? Oke. Saya mau report dulu mengenai ijazah palsu ya. Ijazah asli atau palsu? Saya ada pantun. Pantunnya ada. Nanti bilang cakep ya. Bocil-bocil main tali. Main talinya dengan sapu lidi. Aku kira ijazahnya asli. Ternyata punyanya Mukidi. Selamat datang Pak Amin Rais. Ada salam dari Teddy Indrawijaya Pak. Tapi Komdigi itu tidak baca putusan MK ya. Putusan MK itu mengatakan yang namanya lembaga kepresidenan, kepala negara, kepala pemerintahan itu tidak bisa menggunakan pasal-pasal undang-undang ITE untuk melindungi dirinya. Karena ada Pak Amin Rais, saya jawab sedikit ya kan. Kenapa? Karena yang boleh itu adalah ya manusia-manusia, tapi lembaga, kepala negara, pejabat negara boleh.
Jadi kalau misalnya kita mengkritik pejabat negara, pemerintahan negara, nggak ada masalah sesungguhnya. Tetapi itu masalah pribadi. Persoalannya adalah ketika kita menjadi pejabat publik, ruang pribadinya itu semakin sempit. Yang ada ruang publiknya semakin besar. Tapi kalau kita bukan pejabat publik, ruang pribadinya masih besar. Tapi ruang publiknya juga ada. Seperti saya misalnya ruang publiknya ada karena saya podcaster misalnya. Bu Husnul pembicara publik. Makanya kadang-kadang diserang kiri kanan, nggak apa-apa. Itu kan konsekuensi jadi person in public, bukan man in public, person in public. Ya. Allah Akbar. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Nah, Jokom tinggi dia tidak paham. Apalagi menggunakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 1/2024 yang juga dikenakan kepada ijazah palsu ini. Nggak bisa juga. Karena undang-undang itu bicara tentang ujaran kebencian yang berbasis suku, agama, ras. Ya kan? Kemudian ada disabilitas mental, fisik dan lain sebagainya. Jadi ini kan masa kita mempertanyakan soal Teddy Indrawijaya, tiba-tiba kita bicara mengenai soal suku, agama dan lain sebagainya. Enggak, ya. Ini bicara tentang soal integritas, soal hal yang sebenarnya patut ditanyakan. Tetapi diserang tidak boleh, tapi ditanyakan boleh kan Pak? Pak Amin ya? Teman-teman Pak Amin. Nah, jadi kawan-kawan semua, akhir-akhir ini kami meminta agar kasus ijazah palsu ini dihentikan. Kasus ini harus di-stop, dihentikan. Tiba-tiba kami pasti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mengatakan, waduh takut ya kan? Ya, ini nggak berani lanjut. Jadi dari awal saya udah paham bahwa kasus ini tidak akan sampai pada pembuktian ijazah itu asli atau palsu. Itu kita harus paham. Jadi kalian semangat sekali, wah ayo terus, nggak akan. Karena kasus yang dibawa ke pengadilan nanti adalah kasus untuk menghukum Roy Suryo, Dr. Tifa. Atas apa? Atas fitnah, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, manipulasi dokumen milik orang lain, atau manipulasi seolah-olah dokumen itu otentik. Dengan ancaman hukuman bervariasi dari 9 bulan sampai 12 tahun. Tidak ada yang namanya pembuktian ijazah asli atau palsu dalam sidang yang menersangkakan Roy Suryo. Apalagi kalau ada orang mengatakan nanti kita berhadapan di pengadilan, sontoloyo saya bilang. Kenapa? Karena ini sidang pidana, kecuali perdata di mana ada equal party 1 lawan 1. Dan itu dihindari terus oleh Jokowi. Dihindari terus. Sebagai contoh misalnya sidang CLS di Solo, Citizen Lawsuit di Solo. Itu sidang yang membuktikan apakah ijazah itu asli atau palsu sesungguhnya. Yang digugat oleh alumnus UGM, lalu kemudian ada sidang berkali-kali. The last yang terjadi apa? Yang terjadi putusannya NO, putusannya tidak dapat diterima. Jadi semua pembuktian yang menghadirkan Rismon, Rismon masih berdialog ya, almarhum, yang menghadirkan Dr. Tifa, yang menghadirkan Roy Suryo, menghadirkan Ugro Seno, nggak dinilai sama sekali oleh hakim. Maka yang terjadi adalah tidak ada satu pun sidang yang membuktikan secara substantif apakah ijazah itu asli atau palsu. Ada 2 sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi satunya ditarik kasusnya. Ada sidang sebelumnya di Solo, perbuatan melawan hukum, tidak juga bisa membuktikan. Ada sidang di Sleman, tidak juga bisa membuktikan. Nah, ada sidang Citizen Lawsuit yang tampaknya bisa membuktikan, tetapi tidak dinilai pembuktiannya. Maka sesungguhnya memang yang tadi saya sebut hanya ingin menghindari saja. Nah, pertanyaannya adalah mengapa dia menghindari semua itu? Kan gampang. Saya baca meme yang seolah-olah begini. Tahu nggak kalian? Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh yang namanya buzzer. Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh yang namanya thermal.
Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh polisi. Tepuk tangan boleh? Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh UGM. Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh lawyers. Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh mengeluarkan duit yang banyak untuk menolong saya. Artinya hati-hati ya, nanti ditersangkakan lagi. Kalau saya kan ada kekebalan karena saya advokat, lagi membela klien. Tapi Indonesia sontoloyo, advokat pun bisa disangkakan. Jadi kan gampang dari prinsip good governance, clean government. Kalau Anda blood bleed menunjukkan sebuah dokumen yang seharusnya sudah menjadi dokumen publik berdasar Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik, maka sesungguhnya Anda sedang menghindari substansi kan? Coba bayangkan, sampai seorang pengusaha dari Sulawesi Utara mengatakan, siapa namanya lupa saya, yang manajer hebat, mengatakan kalau ijazahnya itu asli berarti Jokowi jahat karena membiarkan anak bangsa pecah belah, membiarkan orang saling mengadu, saling berkelahi dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak jahat, saya yakin. Kenapa dia tidak jahat? Karena ijazahnya hari ini nanti minggu depan saya disuruh berdebat lagi dengan Rismon, dengan lawyersnya. Saya kemarin mengatakan saya boykot. Kenapa? Masa kita memberikan panggung pada pengkhianat, kan begitu? Makanya saya boykot. Tapi klien saya Roy Suryo mau datang dia. Nah karena saya responsible, harus bertanggung jawab kepada klien saya ikut datang. Ikut datang walaupun saya tidak mau berdiri di stage ya kan. Tapi begitu mereka mengkritik klien, ya terpaksa saya membela mereka. Apalagi serangannya udah gak karu-karuan. Sudah sekarang kill the messenger, ya kan? Tidak mampu lagi debat substansi, sudah killing the messenger. Nah ini yang gawatnya. Karena itu ya sudahlah, kita harus layani mereka untuk mengatakan apakah itu asli atau palsu. Jadi Rismon dengan teori macam-macam, ya kan? Dan Adinda Ridho Rahmadi sudah memuji Rismon itu betul katanya di Jokowi's White Paper. Sudah dipuji benar 100% hebat, dia belok. Kan bingung kita. Yang mengujinya tidak tahu-tahu PhD juga, level internasional. Tetapi dipuji, dibenarkan, malah dia belok, mengatakan salah itu katanya, bayangkan. Aneh kan? Ya itulah kill the messenger itu. Jadi messengernya dibunuh, ketakutan dan kemudian akhirnya belok. Mau tidak mau. Nah sekarang dua yang ini juga mau dibunuh juga sebenarnya. Tapi nggak tahu, doakan saja mereka tidak belok. Tapi sekali lagi, kita tidak ingin kasus ini masuk ke pengadilan hanya menjadi ladang pembantaian bagi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Karena kenapa? Begini, skenario sidangnya gampang. Wah, Anda bangga sekali, Jokowi akan dipaksa hadir dalam sidang. Pertanyaan saya, bagaimana kalau hakim tidak memanggil dia? Oke? Bagaimana kalau hakim tidak memanggil dia? Nggak datang dia. Oke, Anda pelapor, karena itu di sidang pidana, Anda harus dipanggil. Iya, kalau hakim nggak manggil bagaimana? Nggak datang dia. Kalau hakim manggil dan kemudian dia cuma jawab iya dan nggak karuan-karuan dia jawab, selesai kan? Karena ini kan bukan sidang dia, tapi sidang untuk membuktikan Roy Suryo, Dr. Tifa sudah melakukan fitnah, sudah melakukan pencemaran nama baik, sudah melakukan ujaran kebencian, sudah memanipulasi dokumen, sudah membuat dokumen itu tampak otentik. Tidak ada nothing to do dengan apakah ijazah itu asli atau palsu. Nanti didatangkan ijazah sokol asli itu, kemudian lalu oh iya sudah manggut-manggut hakim. Atau kalau hakimnya mau, silakan Puslapor Mabes Polri datang, silakan Anda kemudian tunjukkan pada kami bagaimana pemeriksaan Anda. Sudah asli. Sebagaimana ditunjukkan Polda Metro Jaya ke kami pada gelar perkara khusus. Selesai kan? Lalu kemudian dihukum. Ada nggak statement bahwa kalau tidak dihukum misalnya berbalik, dengan demikian ijazah itu menjadi palsu? Ada nggak? Setelah sidang, hakim menyatakan bahwa kedua terdakwa tidak bersalah dan karena itu dibebaskan dari segala tuntutan. Tepuk tangan semua kan?
Lalu sekarang ada nggak kemudian tiba-tiba ada keputusan atau putusan yang mengatakan ijazahnya asli atau palsu? Nggak ada. Karena itu kita tidak mau terjebak pada permainan ini dari awal. Kita harus bikin forum di mana memang forum tersebut membuktikan ijazah itu asli atau palsu. Nah, mudah-mudahan Pak Amin main lagi. Mudah-mudahan Pak Amin ngomong lagi kan. Udah, jangan terjebak pada skenario polisi, skenario termul yang mengatakan sidang. Karena tidak akan pernah ada pembuktian ijazah itu asli atau palsu. Karena itu yang dihindari. Pertanyaannya adalah, ada satu pertanyaan saya sekarang ini, dugaan saya sedang diubah sebuah dokumen yang bernamanya ijazah sesuai dengan tuntutan kita. Ketika kita bicara watermarks, ya kan? Tiba-tiba ada ijazah yang punya watermarknya. Muncullah Rismon dengan watermarknya. Ketika kita bicara emboss, dulu nggak ada embossnya, tiba-tiba muncullah embossnya, ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Nah sekarang ada satu yang tidak bisa lagi diubah, dan itu telak sekali bahwa ijazah itu adalah ijazah palsu. Apa? Apa? Foto. Diganti, nggak pakai kacamata kemarin. Pernah lihat fotonya kan? Pria berkacamata, kemudian rambutnya gondrong, kemudian ada kumisnya. Giginya rapi. Ya soal gigi rapi atau tidak, saya kira hairline-nya berbeda dengan Jokowi masa muda. Nah dari itu saja sudah jelas kan bahwa itu bukan ijazah yang sesungguhnya. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kemudian orang tidak mau menyerah? Ya memang itulah pertahanan dia. Jadi ini bukan hanya soal palsu atau tidak. Maka jangan-jangan omongan Rocky Gerung itu benar. Ijazahnya asli tapi orangnya yang palsu. Tapi saya punya hipotesa begini. Ini hipotesa ya, jangan dianggap sudah final. Begini. Sangat mungkin ada mahasiswa kehutanan UGM yang bernama Joko Widodo. Ada. Dan dia kuliah, lalu dia diterima di program sarjana muda. Atau paling tidak dia hanya sempat menyelesaikan sarjana mudanya. Karena pada waktu itu peralihan. Orang itu menurut buku alumni berasal dari SMA 6 Yogyakarta. Oke? SMA 6 Yogyakarta. Fotonya sebagaimana yang tertera di ijazah itu. Rambut gondrong, kacamata, berkumis. Yang bukan patternnya Jokowi baik dulu maupun sekarang. Ada orang itu. Memang benar Joko Widodo namanya. Pertanyaannya adalah ketika Mukidi mau jadi wali kota, atau jangan-jangan sebelum wali kota ya, ada kebutuhan bekerja dan lain sebagainya, kita nggak tahu persis. Kemudian bisa jadi kemudian ijazah itulah yang dipakai. Tapi persoalannya adalah ini kan ijazah sarjana muda. Ini sekali lagi hipotesis ini. Ini ijazah sarjana muda. Bagaimana kemudian kalau saya pengen jadi insinyur misalnya, maka harus ada spesimen yang ijazah penuh. Maka spesimen ijazah penuh dipakai sebagai landasannya, tapi fotonya menggunakan foto yang ada ini. Karena mencari foto masa lalu memang gampang. Ada nggak kira-kira yang sarjananya tahun 85 dan kita punya pas fotonya masih sekarang? Nggak ada. Saya pun nggak bisa lagi mendapatkan pas foto dari tahun itu misalnya. Gitu. Nah, karena itu bisa jadi yang terjadi adalah ada Joko Widodo yang sarjana muda yang fotonya dipakai, tapi ada Hari Mulyono yang sarjana penuh yang spesimennya bisa dipakai. Maka, lalu Roy Suryo dengan error level analysis mengatakan bahwa spesimen ijazah ini ruwet, nggak bisa kebaca lagi karena terlalu banyak editing dan lain sebagainya. Nah yang itu kan bisa sebenarnya kita lakukan penelitian secara bersama-sama terbuka sebagai sebuah fora ilmiah. Tapi kan selalu dihindari kan. Mungkin Ketua Umum Partai Umat bisa membantu. Karena saya mendapatkan pesan dari Dr. Tifa, sekaligus saya ungkapkan di sini.
Bersediakah Adinda Ridho Rahmadi menggantikan Rismon Syarifah sebagai pakar digital forensik atau AI apapun itu untuk mengadakan penelitian yang bisa menguatkan dua orang ini kembali? Yakin kalian tidak akan dijadikan tersangka? Saya jaminannya. Karena itu kan hanya berdasarkan laporan Jokowi per 30 April 2025. Jadi kejadiannya ke belakang. Ke depan nggak akan tersangkakan lagi. Kecuali kalau Mukidi iseng lagi ya. Jadi bersedia ya? Bersedia. Awas keterima serahkan kandidat. Karena kita sedang membela juga anak muda yang bernama Topi Merah. Jadi anak muda bernama Topi Merah ini menemukan bahwa Rismon melakukan penebalan sebelum dia kemudian mengatakan bahwa spesimen ijazah itu ada emboss dan watermarknya. Karena kalau pakai dokumen asli Dian Sandi itu nggak akan terlihat emboss dan watermarknya. Tapi begitu dia lakukan penebalan, lakukan edit, dia bilang, maka emboss dan watermark terlihat. Setelah itulah baru dia lakukan apalah istilah-istilah rotasi, kemudian translasi dan lain sebagainya. Tetapi dia selalu menghindari pembicaraan mengenai foto. Nah, Adinda Ridho Rahmadi bisa saja meneliti foto dan firm bahwa ini bukan foto Jokowi. Lumayan kan? Lumayan kan? Ya kan, dengan latar belakang ilmu AI dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalnya Dr. Tifa itu pernah bikin di X dia, kalau misalnya orang ini dengan AI dijadikan 53 tahun yang foto yang berkumis dan lain sebagainya itu dijadikan 53 tahun dan kemudian dipakai baju presiden, maka wajahnya jauh lebih ganteng dibandingkan presiden yang Jokowi. Artinya dengan teknik AI orang ini orang yang berbeda. Nah, kalau misalnya ketua umum partai umat bisa melakukan itu kan lumayan bagi kita untuk mendapatkan penguatan. Boleh nggak? Tapi tentu seilmiah mungkin. Jadi itu yang kemudian yang kita report ya kepada bapak-bapak sekalian. Nah, yang bagian kedua adalah saya juga gelisah sebenarnya. Walaupun saya punya sikap bahwa saya tidak akan masuk pemerintahan walaupun diminta. Alhamdulillah tidak pernah diminta juga. Karena saya yakin dan mengikuti Pak Amin. Ya. Pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang, maka tidak mungkin kita bisa percaya. Dan itu konsisten saya katakan. Tapi sebagai manusia dan juga aktivis, ya saya juga harus mentolerir teman-teman lain kan, yang berpikir bahwa ini bagaimana kita menilai pemerintahan Prabowo ini. Maka saya bicara begini. Pertanyaan pertama adalah bagaimana sikap kita terhadap Prabowo Subianto? 1. Bagaimana sikap kita kepada Gibran Rakabuming Raka? 2. Bagaimana sikap kita terhadap Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka? 3. Bagaimana sikap kita terhadap Jokowi? 4. Saya mengatakan yang belum firm hanyalah sikap kita terhadap Prabowo Subianto. Terhadap Jokowi, saya kira kita sudah firm semua. Mungkin ya, ada nggak yang masih membela di sini? Kita sudah firm bahwa terhadap Jokowi sudah selesai, end game. Artinya kita tinggal menunggu sebuah proses. Kalau saya tidak suka saya mengadili orang, paling tidak proses transparansi publik tentang ketidakaslian atau tentang kepalsuan ijazahnya. Tapi tidak itu saja, tentang latar belakang siapa itu Jokowi. Who Jokowi is. Itu yang paling penting sesungguhnya. Sebagian kita barangkali sudah berimajinasi, jangan-jangan ini orang yang gak jelas sesungguhnya dari mana. Jadi kalau kita bicara kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, jangan-jangan tidak pernah ada yang namanya mahasiswa bernama Mulyono. Ada lagi namanya Purwoko. Yang ada adalah Joko Widodo. Ya. Tapi Joko Widodo itu jangan-jangan nama yang dipakai kemudian sebagai the President of Indonesia. Kan bisa jadi gitu. Nah, karena itu saya pernah berkali-kali mengatakan
bentuk independent fact finding team. Jadi tim pencari fakta independen untuk tidak hanya bicara tentang ijazah palsu, tapi bicara tentang bagaimana latar belakang ini orang sesungguhnya. Buat apa? Forward. Kita menegakkan sistem integritas nasional. Terlalu mudah bangsa kita diintervensi oleh hal-hal seperti itu sampai put somebody to become the president of Republik Indonesia. Kan kacau, ya kan? Didukung pula oleh Refli Harun pada waktu itu. Berhadapan dengan Bu Husnul, ya kan? Tapi Pak Amin belum datang kan? Pak, kita sama sesungguhnya, berdosa semua. Pak Amin pernah mendukung Prabowo Subianto. Saya pakai begini-gini kan? Saya mendukung Jokowi, alhamdulillah. Semua pilihan yang keliru. Tapi gara-gara presidensial threshold, kan nggak ada pilihan kan? Iya. Saya 5 kali mengajukan presidensial threshold, alhamdulillah ditolak terus. Tapi begitu perhelatan pemilu Pilpres 2024 selesai, ada civil society yang mengajukan Citro atau apa, bukan Citro apa, Perludem, diterima dengan mudahnya, bukan Perludem atau siapa. Tapi pasca Pilpres, ya kan? Saya bilang suntul UMK ini, ya kan? Sudah 20-an kali minta presidensial dihapus, ternyata tidak bisa. Jadi coba kita minta sama Presiden Prabowo bentuk yang namanya tim independen itu untuk menelusuri siapa sesungguhnya dia. Jauh lebih dahsyat jangan-jangan. Jadi jangan remehkan ijazah palsu as an entry point. Ini cuma entry point saja, tapi jangan-jangan kita menemukan hal yang justru luar biasa, bahwa negara ini kecolongan yang luar biasa bisa put somebody to become the president oleh kekuatan-kekuatan yang kita tidak tahu. Ini bisa kan hipotesa. Oke. Pertanyaan kedua tadi adalah kita sudah selesai dengan mantan Presiden Jokowi. Dengan Gibran pun saya sudah selesai bahwa dia pantas untuk di-impeach. Impeachable. Setuju pemakzulan Gibran? Setuju pemakzulan Gibran? Allah Akbar. Jadi harus dimaksudkan bukan karena saya sentimen, karena berdasarkan 3 kriteria utama untuk memakzulkan itu tercapai semua. Kriteria pertama adalah melakukan pelanggaran hukum berat berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, dan tindak pidana berat lainnya. Tindak pidana berat lainnya itu adalah pertama, tindak pidana berat lainnya itu adalah yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. Oke. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela. 2. Yang ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Sekarang kita masukkan Gibran case dalam 3 hal tersebut. Kira-kira mana yang masuk? 3. Kalau saya masukkan Fufu Fafa, ya kan? Ada lagunya tuh. Rasa lezat, rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fafa, maksudkan saja. Jadi kalau kita masukkan ke situ, ya, kita masukkan ke situ, syarat apa yang bisa memenuhinya? Fufu Fafa. Oh, Fufu Fafa itu kan sebelum dia menjadi wakil presiden dan vice presiden, nggak bisa dong kita mempermasalahkannya lagi. Oh, betul. Tetapi ketika Anda tidak ngaku, ketika sudah menjadi the vice president, Anda mengatakan takon sing duwe. Ketika ditanya Fufu Fafa punya siapa? Takon sing duwe. Maka dia sudah melakukan yang namanya kebohongan publik, perbuatan tercela itu kan sesungguhnya. Karena isi Fufu Fafa itu selamnya minta ampun. Pernah lihat postingan Fufu Fafa? Mulai dari masalah seks, masalah ngatain orang, wajahnya jelek ke orang ini, ada gelundung kemana dan lain sebagainya, soal gay dan lain sebagainya, semua seperti sampah masuk semua. Dan itu dia tidak akui. Coba kalau dia akui, oh iya saya mohon maaf itu ketika kita masih ada persaingan politik dan lain sebagainya, itu tidak impeachable karena memang dia lakukan pada waktu sebelum jadi the vice president. Tapi begitu dia
sudah sampai wakil presiden mengatakan takon sing duit, berarti dia menolak bahwa itu adalah dia. Nah, itu bisa entry point. Kan sebenarnya kecanggihan kita dalam menolak isu sesungguhnya. Tetapi itu justified untuk dikatakan sebagai dia melakukan perbuatan tercela. Itu satu. Oke. Yang kedua adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Kira-kira tercapai nggak? Usulan impeachment itu tercapai. Tanya kepada siapa? Tanya kepada Roy Suryo yang sudah datang ke Sydney untuk menelisik apakah Gibran pernah tamat SMA atau enggak. Alhamdulillah, enggak pernah tamat SMA. Minimum requirement untuk menjadi seorang presiden dan wakil presiden adalah punya ijazah SMA. Gibran tak punya. Yang ada adalah keterangan bahwa dia sudah menyelesaikan grade 12 UTS, University Technologies of Sydney, di grade 12, dan itu setara dengan SMK kemampuan di bidang manajemen dan keuangan atau apa. Saya tanya, surat keterangan bahwa dia punya kemampuan setara, itu ijazah bukan? Pasti bukan ijazah, itu perasaan gitu. Perasaannya punya itu. Kenapa saya katakan perasaan? Kan kata-katanya punya kemampuan setara, itu kan penilaian sudah. Tapi kalau misalnya dokumen ini diterjemahkan dan ini adalah setara dengan ijazah, beda. Ini punya kemampuan, dibilang. Dapat impeachmentnya. Nah, berikutnya adalah bagaimana dengan melakukan kejahatan berat. Kira-kira memenuhi nggak? Memenuhi nggak? Saya nggak mau ngomong karena nanti kena saya dilaporkan. Tetapi ada satu clue yang konon masih dilakukan terus. Biar Pak Amin yang mengatakannya nanti. Dan itu ancaman hukumannya, ya kan? Itu bisa, bahkan kalau dia provider bisa sampai hukuman mati dan lain sebagainya, ya kan? Paham kan apa yang saya maksudkan? Tapi saya tidak sebutkan. Tapi kan kita bicara tentang integritas nasional, sama seperti pembicaraan tentang TNI tadi sesungguhnya kan? Masalahnya tidak ada orang yang membicarakannya. Nah, sekarang kita bicarakan ini bukan untuk menuding dan menuduh, tetapi untuk bagaimana menegakkan sistem integritas nasional agar kemudian bangsa ini kuat, solid, pemimpinnya pemimpin yang kredibel. Kalau Anda membaca putusan 90 itu, waduh, putusan yang aneh sekali. Terakhir ya, saya malu sebagai orang yang berkali-kali sidang di MK. Bahkan bisa dibilang mengikuti perkembangan MK sangat dekat sekali. Karena legal standing Roy Suryo, Dr. Tifa dan Risman pada waktu itu masih ada, ditolak sama MK. Dianggap dia tidak punya legal standing untuk mempermasalahkan pasal-pasal yang menersangkakan dia. Kan gila kan, Sontoloyo kan? Gila kan? Dia tidak memiliki legal standing untuk mempermasalahkan pasal-pasal yang menersangkakan dia. Nggak ada kerugian konstitusionalnya, kata. Tidak ada konstitusional yang dirugikan. Kan kacau cara berpikir. Sementara Almas Sakib Biru, kan, putranya Boyamin Saiman, datang ke MK tidak dengan serius mengatakan saya bercita-cita ingin menjadi presiden dan saya kagum dengan dengan wali kota Solo. Karena itu pasal yang mengatakan minimal 40 tahun itu harus dihapuskan karena bertentangan dengan konstitusi. Gak ditanya tuh Almas Sakib Biru kerugiannya apa? Apa ruginya itu anak? Gak ditanya. Tiba-tiba dikabulkan, kan Sontoloyo ya. Sementara ini sudah jelas-jelas ditersangkakan, tidak diterima legal standingnya. Maka saya katakan, memang semua lembaga ini rusak semua akhirnya. Maka terakhir saya ingin mengatakan bahwa terhadap pemerintahan Prabowo, barangkali kita kasih waktulah sampai 20 Oktober 2026. Cocok.
Cocok ya? Cocok. Setelah itu kita harus menyatakan sikap. Apakah kita mau mengendorse pemerintahan ini atau mengopposnya, atau kemudian kalau Bu Husnul tadi bilang siapkan 2029 untuk pemilu dan lain sebagainya. Saya yakin 2029 itu kita pasti kalah tanpa mempertimbangkan Tuhan. Kenapa? Dari pemilu ke pemilu itu makin buruk. Benar Bu Husnul? Makin buruk loh, bukan makin bagus. Pemilu yang paling berintegritas mungkin tahun 99 mulai kan? Agaklah, udah buruk Bu ya? 2004 Oleh Prabowo Sandi itu. agak lumayan karena Bu Husnul di situ katanya. 2009 sudah ada BLT dan lain sebagainya. 2014 sama saja, 2019 2024 buruk. Hanya keledai yang mau jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Partai Umat akan menjadi keledai kalau kemudian percaya 2029 itu pemilunya berintegritas. Lalu apa yang harus dilakukan? Ganti. Apa yang harus dilakukan? Ganti. Jawab sendiri aja. Mudah-mudahan itu menjadi. Saya tidak yakin 2029 pemilunya akan berintegritas. Saya tidak yakin bahwa kita akan ada breakthrough di 2029. Karena itu, walaupun kita memberikan waktu bagi Prabowo untuk membuktikan bahwa dia adalah pemimpin kita semua, kan saya pernah mengatakan begini, walaupun pemilunya comberan, mudah-mudahan kita mendapatkan unenlightened leader, pemimpin yang tercerahkan. Ternyata sudah sampai 1,5 tahun ini gelap. Pemimpin yang gelap, bukan pemimpin yang tercerahkan. Oke Pak, kita kasih waktu sampai 20 Oktober, tapi setelah 20 Oktober kita harus bersikap tegas, keras, jelas bahwa perubahan tidak mungkin hanya biasa-biasa saja. Perubahan tidak mungkin hanya menunggu kalender pemilu 2029, tapi perubahan itu harus diperjuangkan sedini mungkin, sekeras mungkin. Dan mudah-mudahan Partai Umat menjadi bagian daripadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Sangat luar biasa. Terima kasih banyak kami haturkan kepada Bapak Dr. Refli Harun SHMH. Maka berbahagialah saudara-saudara yang telah memilih berjuang lewat Partai Umat. Mohon angkat tangan. Yang bukan, belum. Yang ingin menjadi anggota DPR, DPRD, angkat tangan. Yang ingin menjadi wakil Partai Umat di eksekutif, angkat tangan. Oke. Saya tidak ingin Mas Ridho untuk mengajak siapa yang ingin bergabung dengan saya di Partai Pelita. Ya udahlah, nanti Pelita Umat saja. Apa yang harus kita perjuangkan? Dan ada dua opsi. Opsi pertama, partai-partai alternatif, apalagi dalam koalisi partai-partai alternatif, untuk menolak pragmatisme politik, menolak materialisme politik, menolak oportunisme politik, tapi berpolitik dengan idealisme yang ditegakkan atas dasar al-akhlaqul karimah. Ini terkesan ideal, dan saya banyak dinyatakan oleh kawan dan sahabat, mendirikan partai baru tidak mudah dan tidak murah. Betul? Saya bilang, kami akan buktikan bahwa kesimpulan itu tidak selalu benar. Kesimpulan tidak mudah, tidak murah, terutama karena masyarakat sudah terpapar oleh nomor piro wani piro, oleh serangan fajar, serangan duha. Namun saya mengetahui Pak Amin masih sering diundang ke daerah-daerah, masih cukup banyak
bahkan mayoritas khususnya dari umat Islam. Saya tidak bicara umat agama lain. Mayoritas dari umat Islam adalah orang-orang baik, orang-orang yang berhati nurani, dan mereka sekarang sudah mulai kecewa karena dibohongi, ditipu oleh partai-partai politik yang ada selama ini. Ini sebuah peluang. Saya kira menjelang 2029 kelompok ini masih besar. Dan saya menyapa mereka, baik orang-orang tua termasuk anak-anak muda, bahwa ada yang masih terpapar tapi mungkin agak sedikit moderat. Ambil uangnya, jangan pilih orang dan partainya. Pernah bertanya kepada saya bilang fatwa MUI justru tidak seperti itu. Maka opsi pertama kita melakukan total correction. Ini saya pesankan dulu pada Mas Ridho dan kawan-kawan yang datang ke rumah. Partai-partai baru jangan hanya berorientasi bagaimana lulus pada apa istilahnya? Verifikasi administrasi faktual oleh KPU nanti, ya itu penting, itu penting. Ya, itu penting sekali. Partai Pelita sebenarnya datanya lengkap, tapi dalam pendaftaran lari yang pegang IT, menghilang. Tapi ada hikmah juga ya. Kalau nanti waktu itu termasuk partai peserta pemilu, waduh saya bersaing dengan partai umat. Ada hikmahnya. Tapi sekarang mulai dihidupkan lagi. Saya jadi cerita partai sendiri ya. Total correction itu termasuk mengoreksi kemungkaran struktural yang terjadi. Tidak hanya pada tataran mengoreksi undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar, yang itu sudah mulai kita lakukan. Muhammadiyah dulu memimpin jihad konstitusi, lelah dan melelahkan. Satu undang-undang sampai 3, 4, 5, 6 bulan. Sementara ada 115 undang-undang selama era reformasi yang ditengarai bertentangan dengan konstitusi. Ada tim yang khusus mengkaji itu semua. Baru 6 undang-undang. Dan itu undang-undang dalam bidang energi, migas, minerba, termasuk juga tenaga kelistrikan dan lain sebagainya. Maka perjuangan itu saatnya lah. Saya tahu ada yang tidak setuju dengan kami. Saatnya lah, tidak hanya undang-undang itu sendiri, tapi undang-undang dasar 1945 harus ditegakkan secara murni dan konsekuen. Dari partai umat hanya 10% yang bersetuju, yang tepuk tangan tadi. Bermotot ini ada sebuah aspirasi antara kita, terutama yang terjadi adalah pengabaian, penyelewengan, penyimpangan dari Pancasila. Kehidupan kebangsaan Indonesia mengalami deviasi dan distorsi dari Pancasila. Kalau seandainya sila keempat dari Pancasila ditegakkan secara sebenar-benarnya, bukan sistem politik, sistem kepartean yang ada selama ini yang diterapkan di Indonesia. Sedikit Mbak Husnul, mungkin kawan-kawan di Mbak Husnul tuh dosen senior FISIP UI ya. Saya juga profesor di FISIP UI Negeri. Mbak Husnul marah. Enak UIN, saya bilang UI Negeri. Memang kalau di Depok UI apa? Sila keempat luar biasa dalam, baik dan cocok untuk Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya Pak Amin secara khusus
mencoba meneliti ini. Penuh dengan diksi keislaman, kerakyatan dari ar-ra'iyah yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, istilah-istilah Arab dan istilah-istilah Islam. Ini penting sekali. Kerakyatan dari bahasa Arab ar-ra'iyah itu sesungguhnya istilah di dunia peternakan. Ar-ra'iyah itu istilah dunia peternakan. Kan ada ya peternakan, termul-termul itu apa sih? Yaitu antara ar-ra'i pengembala, war-ra'iyah gembalaan. Di sebelum ada konsep Islam ini istilah dunia peternakan. Bainar ra'i pengembala, Rasulullah Muhammad muda pernah menjadi ar-ra'i, war-ra'iyah dan gembalaannya diambil oleh dunia politik dan Indonesia menjadi kerakyatan. Di negara Arab saya coba teliti tidak menggunakan ar-ra'iyah, tapi Indonesia ar-ra'iyah jadilah kerakyatan, termasuk di Malaysia duli rakyat, duli tuanku dan duli rakyat. Ar-ra'i war-ra'iyah, penggembala dan gembalaan di dunia peternakan ada pola hubungan yang bagus sekali. Satu, pola hubungannya adalah mahabbah, cinta. Pengembala begitu sayang kepada hewan gembalaannya. Yang kedua, al-mas'uliyah, tanggung jawab. Pengembala ar-ra'i dengan ar-ra'iyah, hewan gembalaannya itu penuh dengan tanggung jawab. Tidak ingin gembalaannya itu, kambing dombanya mati kelaparan. Maka yang ketiga al-maslahah, kemaslahatan dibawa ke padang rumput. Dibawa ke padang rumput walaupun di Jazirah Arabia tidak sesubur kita di Indonesia. Itulah pola relasi, skema relasi antara ar-ra'i war-ra'iyah, mahabbah, cinta, al-mas'uliyah, tanggung jawab, dan al-maslahah, kemaslahatan. Ketika diambil oleh dunia politik menjadi kerakyatan, inilah rakyat ar-ra'iyah. Di atas itu presiden, pemimpin, itulah ar-ra'i. Dia harus mutlak perlu untuk menampilkan tiga dimensi dalam hubungan bainar ra'i war ra'iyah, cinta, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Ini Mas Mbak Husnul tidak mungkin ada dalam sistem demokrasi. Baik demokrasi yang the winner takes all, demokrasi yang mengamalkan political equality, political liberty, apalagi dalam dui party system, ada partai the ruling party, ada the opposition, maka pesan Islam tentang kerakyatan ar-ra'iyah itu tidak mungkin tercapai. Dan ini adalah ajaran Islam, apalagi dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, yaitu kepemimpinan hikmah. Harvard University paling tinggi sekarang mengembangkan teori change leadership, kepemimpinan perubahan, prophetic leadership, kepemimpinan profetik. Pancasila mengisyaratkan adanya konsep kepemimpinan hikmah yang dipimpin oleh hikmah. Ini bagi yang ingin menulis disertasi, bagus sekali tentang sila keempat ini. Apalagi dalam permusyawaratan perwakilan yang belum mampu untuk kita tafsirkan, belum mampu untuk kita jabarkan dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita, sila keempat ini. Dulu Orde Baru hanya demokrasi Pancasila. Saya mencoba meneliti antara ar-ra'iyah dan demokrasi, demos and kratia, tidak identik.
dalam demos dan kratia ada unsur pengertian individual liberal. Seseorang warga negara, citizen itu luar biasa, dia punya hak. Tapi dalam konsep ar-ra'iyah itu lebur, karena tadi pola hubungan tiga relasi antara ar-ra'i dan ar-ra'iyah itu. Apa maksud saya? Ada masalah besar bangsa ini karena tidak mengamalkan sila keempat Pancasila. Yang ini kalau didiskusikan, dan jika partai umat nanti berkuasa, oh nggak ada tepuk tangan. Pesimis mau menang. Ketika partai-partai alternatif berkuasa, harus menjadi agenda pertama dan utama meluruskan kiblat bangsa untuk tidak jauh-jauh, yaitu mengacu kepada Pancasila yang sekarang mengalami penyimpangan dan penyelewengan yang serius. Ini yang saya sebut kemungkaran struktural tadi itu. Dan saudara-saudara semua dari Partai Umat, ini bisa kita lakukan mulai dari sekarang, mulai mengembangkan opini, tulisan-tulisan, mungkin pada saatnya tersadarkan. Dan luar biasa sila keempat ini, Pak Amin, saya minta sejarawan, kawan-kawan di Jogja, siapa penggagas sila keempat? Kalau Bung Karno kan bahkan ketuhanan nomor 5, ya, Pancasilanya Bung Karno. Ada isyarat besar kemungkinan, apa istilah hukumnya, patut diduga, patut diyakini usul dari tokoh Muhammadiyah Profesor Dr. Abdul Qahar Mudzakkir, anggota BPUPK, nggak ada I-nya ya, BPUPK, dan juga anggota PPKI. Beliaulah yang mengusulkan sila keempat dengan frasa redaksi yang penuh dengan diksi dan konsep keislaman tadi, ar-ra'iyah, kerakyatan, hikmah, permusyawaratan, perwakilan, bagaimana bentuknya. Dan oleh karena itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah ada istilah demokrasi. Tidak pernah ada istilah demokrasi. Baru disusupkan kemudian pemilihan presiden secara demokratis tanpa penjelasan apa bentuk. Terjadilah sebuah demokrasi liberal yang sebebas-bebasnya. Kampiun demokrasi Amerika sekarang kita gugat. Ternyata bukan negara demokratis. Dan kalau demokrasi Bernard Shaw, tokoh pakar demokrasi itu mengatakan demokrasi itu ternyata multi tafsir, sangat tergantung pada kita, bagaikan orang sikat gigi. Ketika sebuah anak gigi disikat, yang lainnya dilupakan. Maka pernah Pepeng menulis buku Uncommon Democracy, demokrasi tak lazim. Demokrasi tapi tak lazim, salah satunya dia mengajukan penting adanya di bangsa yang majemuk partai yang memegang mayoritas tunggal. Penting angkatan bersenjata militer itu juga terlibat dalam demokrasi, tapi dengan cita-cita dan tujuan untuk menegakkan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat majemuk. Dan demokrasi seperti itu, saya terus terang ingin sekali ada penjelasan tentang sila keempat Pancasila, apalagi nanti dikaitkan dengan sila pertama, sila terakhir, luar biasa. Inilah kerusakan struktural yang perlu kita lakukan. Maka total correction, Mas Ridho, kalau sepakat dengan saya, Partai Umat, walaupun pemilu masih lama, pendaftaran belum terpenuhi dulu. Pendaftaran pemilu masih 1 tahun lagi, tapi tidak ada salahnya menjadi motor penggerak perubahan Indonesia, meluruskan kiblat bangsa, sebagaimana seorang Amin Rais di seputar 98 menjadi lokomotif bangsa. Waktu itu membidik Presiden Soeharto. Sekarang membidik
menantu, mantan atau menantu Presiden Soeharto, tapi masih dalam nada loyal kritis. Loyal kritis justru disarankan oleh beliau untuk melepaskan diri, disengagement, mufaroqah dengan sumber-sumber malapetaka bangsa di masa yang akan datang. Nah, sebelum terakhir, opsi kedua dari partai-partai alternatif ini yaitu bermanuver dalam ilmu politik Mbak Husnul, the art of the possibles, seni menjalankan kemungkinan-kemungkinan. Given, system is given, susah untuk merubahnya. Mas Refli, Mbak Husnul diundang berkali-kali ke Komisi 2. Waktu perubahan undang-undang pemilu saya sudah undang Mbak Husnul. Siapa namanya? Kawan Golkar? Doli, Mas Doli. Kalau saya diundang, karena dia awali yaitu untuk mengubah, mengatur perabot-perabot rumah tangga. Langsung, Mas Doli, kalau saya diundang hanya untuk mengatur, menertibkan perabot-perabot rumah tangga, saya tidak akan datang. Saya ingin rumahnya sendiri dibenahi sebenarnya. Jadi bukan soal undang-undang pemilunya. Dia bilang, mas saya aduh susah, Bang Din, begini-begini. Oke, kalau kita berada dalam situasi seperti itu dan tidak siap untuk melakukan total correction, total football, apa yang juara bola di sini? Mbak Kakban. Maka the art of the possibles, seni menjalankan kemungkinan-kemungkinan, dan politik siasa itu mengandung arti seni, the art of the struggle. Seni dalam perjuangan ini, pesan dan saran saya, jangan menjalankan kemungkinan-kemungkinan, tapi kita terhanyut dalam arus. Terhanyut dalam arus. Tetapi baru tampil banyak sekali pilihan-pilihan, maksud saya hal-hal yang dilakukan untuk kita di art of the possible ini. Segera menyapa keluarga besar bangsa, umat Islam yang saya yakinnya, dan mereka juga menyampaikan pada kita, mereka punya hati nurani, mereka punya pikiran, punya perasaan, punya apa yang juga ada pada diri kita. Pak Amin tidak usah takut. Saya sudah cek tadi, banyak sekali. Paling tiga warga Muhammadiyah itu 95% mendukung pernyataan Pak Amin. Apalagi mas Islam yang lain. Ini adalah pasar, kalau kita pakai istilah pasar. Tapi kita tidak menyapanya dengan baik, Mas Ridho. Maka komunikasi, relasi sosial keumatan dari partai umat ini setelah Munas ini mungkin bisa menerapkan secara teoritis protokol informasi dan komunikasi modern ya. Untuk itu saudara-saudara dan kawan-kawan semua, saya bicara untuk peserta Munas ini, kalau ingin kita melakukan perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Harus dimulai dari diri sendiri. Tidak mungkin ada kehidupan politik Indonesia yang beretika dan partai kita menjadi partai alternatif kalau diri kita sendiri sepi dan jauh dari nilai-nilai al-akhlaqul karimah. Maka pendidikan politik dari partai umat ini mutlak perlu. Jadi jangan hanya ingin merebut kekuasaan dan setelah berkuasa tidak berbuat apa-apa untuk rakyat, apalagi untuk agama. Jadi ini terus terang tidak mudah, saya tahu. Bagaimana kader-kader partai umat, mungkin jumlahnya tidak banyak dulu, tapi ada kader-kader yang handal, yang punya integritas, punya kapasitas, tak perlukan isi tas,
itu materialisme politik, sapa umat kita. Sapa umat kita. Bangsa ini memang generasi milenial, generasi apalagi yang lebih di bawah punya suasana kebatinannya sendiri, tentu disesuaikan. Saya yakin, hakul yakin. Maka terus terang, ya, dan saya datang ini terus terang, saya bilang sama kawan-kawan partai pelita, Pak Amin, saya ketua majelis permusyawaratan partai. Jadi sama dengan majelis syuro ya. Tapi partainya DPP, DPW, DPD, partai anak-anak muda. Kita patok di bawah 40 tahun. Menjadi partai anak-anak muda, menyapa anak-anak muda. Saya ini aktif sekali merekrut kader-kader muda. Kemarin saya bicara panjang dengan Olfa, ya. Olfa Alhamid, ya. Oh hebat anak itu, anak Papua itu, dan lain sebagainya. Saya mau coba jadi. Ya silakanlah nanti kita berfastabiqul khairat, Mas Ridha. Ya, bukan saya, ini anak-anak muda. Saya hanya pengendali moral, etika. Partai ini harus jadi partai alternatif. Enggak ada pragmatisme politik, tidak ada materialisme politik, tidak akan ada DPW, DPD, PC yang minta-minta uang ke pusat. Ini yang setuju saya sedikit, karena memang tidak punya uang. Uang bukan segala-galanya. Tapi saya di debat, segala-galanya perlu uang. Tapi saya berpendapat uang akan datang dengan sendirinya. In tansurullah yansurkum. Jika kamu membantu agama Allah, Allah membantu kita. Uang itu belakangan datang. Potensi ekonomi umat cukup besar dan mereka sangat ikhlas dan tidak ragu-ragu untuk memberi bagi perjuangan li'ila'i kalimatillahil ulia. Tapi tetap terbuka wasatiyah dengan pemeluk agama-agama lain. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, lebih mengandung harapan kepada partai umat tadi yang soal gimana global khusus ijazah. Saya semakin paham itu Mas Refli. Saya juga diminta oleh Mbak Tifa, Bang Din, masa tega membiarkan anak Muhammadiyah. Tifa itu SD Muhammadiyah di Jogja sana, dan siapa mengaku Muhammadiyah dan memang Muhammadiyah. Maka saya datang ke Kapolda ya untuk apa? Untuk memberi kesaksian ahli. Saya peringatkan betul kepolisian. Ini yang justru harus diselesaikan, dugaan ijazah palsu itu. Jangan kemudian menggugatnya yang justru digugat, sambil diancam. Kalau ini terjadi, itu klop dengan partai umat, lawan kezaliman. Maka ketua umum partai umat saya setuju itu menggantikan Rismon. Ya. Nah ini banyak. Ini juga Pak Yusuf Kala dituduh. Kebetulan beliau telepon saya mobilisir tokoh-tokoh Kristiani, ketua umum PGI, anggota pengurus KWI berkumpul di rumah Pak Yusuf Kala. Terakhir ormas-ormas Islam. Selesai pertemuan, ternyata banyak wartawan, Pak JK, Pak Din tolong wakili katanya. Saya kalau sudah ngomong di pers, kadang-kadang nggak nahan diri. Tapi saya usahakan selalu terukur sehingga tidak ada jebakan. Itulah istilah Mas Refli. 3 orang itu, Ade Armando, Abu Janda, Grace Natali, patut diduga dan diyakini. Itu nggak kena hukum kan? Kalau patut diyakini kena hukum. Ini menyangkut keyakinan. Dan lebih dalam dari patut diduga. Patut diduga dan diyakini. Bla bla bla. Ambil ancam. Nah, ini sekarang puluhan ormas lembaga Islam berbondong-bondong ingin mengajukan gugatan itu.
Nanti Mas Rafli kita lihat perkembangan kasus yang Anda bela itu ya. Itu juga bagian senada itu. Tapi kalau begini terus ya bukan kita capek. Apalagi untuk menjebol kezaliman. Inilah yang meliputi kehidupan kebangsaan kita, maka bagus sekali lawan kezaliman, tegakkan keadilan. itu Pak Amin sudah lama sekali dan saya bersetuju. Tidak hanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tapi al-amru bil adli wan nahyu 'anil zulmi. Memang tidak ada dalam Al-Quran, tapi esensinya bagus sekali. Selain amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran, amar adil, al-amru bil adli, memerintahkan untuk menegakkan keadilan, wan nahyu aniz zulmi, dan mencegah melawan kezaliman. Itu juga kelanjutan dari amar ma'ruf dan nahi mungkar, karena kemungkaran yang kita hadapi bersifat struktural tadi itu. Tapi di partai lain Mas Ridho memakai jika terang datang, gelap akan hilang. Jika terang datang, gelap akan hilang. Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil. Insyaallah kawan-kawan semua ya, selamat berjuang di arena politik. Nanti kita akan bertemu di tengah jalan, atau paling tidak kita akan bertemu di ujung jalan. Jalan perjuangan dengan cita-cita yang sama, izzul Islam wal muslimin, dan secara khusus mewujudkan Indonesia sesuai dengan cita-cita yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih dan saya mohon maaf jika agak panjang ini saking bersemangatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Sirjudin Syamsuddin MA. Mohon izin Bapak untuk tetap di atas panggung karena selainnya ada penyanyian tanda cinta dari Partai Umat. Baik.